lagi di channel YouTube saya, RAL Official. Jadi pada video kali ini saya akan menampilkan pergerakan harga saham LQ45 pada tanggal 17 Juni 2020 yang akan dipresentasikan oleh ayah saya, Rusli SMN. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para investor yang budiman. Jumpa lagi dengan saya, Rusli SMN alias Saudara RAL. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan pergerakan harga saham LQ45 pada hari Rabu, pada pasar hari Rabu tanggal 17 Juni 2020. Untuk diketahui bahwa pergerakan harga saham pada hari ini ada sekitar 16 saham yang mengalami kenaikan yang cukup drastis di atas 1%, dan ada puluhan juga saham yang mengalami penurunan. Saya akan membahas dari saham yang pertama yang mengalami pergerakan, yaitu saham INKP. Saham INKP pada pasar hari ini ditutup menguat sebesar Rp5.825. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham INKP ditutup dengan harga Rp5.525. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham INKP sebesar 300 poin atau setara dengan 5,43%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham INKP ini. Ini grafik untuk 1 bulannya, dan ini grafik untuk 3 bulannya, dan ini grafik untuk 6 bulannya. Dan kita kembali ke grafik 1 bulan ya, seperti ini. Selanjutnya saham LQ45 yang kedua yang mengalami kenaikan pula adalah saham UNTR. Saham UNTR pada pasar hari ini ditutup menguat sebesar Rp17.700. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham UNTR ditutup dengan harga Rp16.950. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham UNTR sebesar 750 poin atau setara dengan 4,42%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham UNTR ini. Ya, ini pergerakan dari saham UNTR. Ini grafiknya untuk 1 bulannya, dan ini untuk 3 bulannya, dan ini untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali ke tampilan grafik untuk 1 bulannya saham UNTR ini. Oke. Selanjutnya saham LQ45 yang ketiga yang mengalami kenaikan pula adalah saham SCMA. Saham SCMA pada pasar hari ini tutup menguat sebesar Rp1.005. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham SCMA ditutup dengan harga Rp965. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham SCMA sebesar 40 poin atau setara dengan 4,15%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham SCMA. Ini untuk grafik 1 bulannya. Ini untuk grafik 3 bulannya. Dan ini untuk bentuk grafik 6 bulannya. Oke, selanjutnya kita masuk pada saham yang keempat. Saham LQ45 yang keempat mengalami kenaikan, yaitu saham Antam ANTM. Hari ini ditutup dengan harga Rp635. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham ANTM atau Antam ini ditutup dengan harga Rp610. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Antam sebesar Rp25
poin atau setara dengan 4,10%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Antam ini. Ini bentuk 6 bulannya. Kita kembali ke bentuk 3 bulannya. Dan kita kembali ke bentuk 1 bulannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang kelima yang mengalami kenaikan pula adalah saham PT PB. Saham PT PB pada pasar hari ini tutup menguat sebesar Rp900, sedangkan pada pasar sebelumnya saham PT PB ditutup dengan harga Rp870. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham PT PB sebesar 30 poin atau setara dengan 3,45%. Kita bisa melihat juga bentuk grafik dari saham PT PB ini. Ya, ini untuk grafik 1 bulannya. Dan ini grafik untuk 3 bulannya. Dan ini grafik untuk 6 bulannya. Dan kita kembali ke grafik 1 bulannya. Ini. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-6 yang mengalami kenaikan pula yaitu saham pendatang baru yaitu BTPS. Saham BTPS pada pasar hari ini ditutup menguat sebesar Rp3.260. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham BTPS ditutup dengan harga Rp3.160. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham BTPS sebesar 100 poin atau setara dengan 3,16%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BTPS ini. Ini bentuk grafik saham BTPS untuk 1 bulannya. Ini potensi naik. Dan ini bentuk grafik 3 bulannya. Dan ini bentuk grafik 6 bulannya. Kita kembali ke grafik 1 bulannya. Oke. Selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-7 yang mengalami kenaikan pula adalah saham Excel. Saham Excel pada pasar hari ini ditutup menguat seharga 2.660 per lembar harga sahamnya, dan dimana pada pasar sebelumnya saham Excel ditutup dengan harga 2.610. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Excel sebesar 80 poin atau setara dengan 3,07%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Excel ini. Ini grafik dari saham Excel untuk 1 bulannya. Ini grafik untuk 3 bulannya. Dan ini grafik untuk 6 bulannya. Oke, kita kembali ke grafik 1 bulannya. Ya, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-8 yang mengalami kenaikan pula yaitu saham Indi. Ya, saham Indi pada pasar hari ini ditutup menguat sebesar Rp695, di mana pada pasar sebelumnya saham Indi ditutup dengan harga Rp675. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Indi sebesar 20 poin atau setara dengan 2,96%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Indi. Nah, ini grafik untuk 1 bulannya. Dan ini grafik untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali ke grafik 1 bulannya. Oke, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-9 yang mengalami kenaikan pula adalah saham INDF. Saham INDF pada pasar hari ini tutup dengan harga Rp6.550, di mana pada pasar sebelumnya saham INDF ditutup dengan harga Rp6.400. Ini berarti telah terjadi kenaikan daripada saham INDF sebesar 150 poin atau setara dengan 2,34%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham INDF ini. Ya, ini grafik untuk 1 bulannya. Dan ini grafik untuk 3 bulannya. Dan ini grafik untuk 6 bulannya.
Ya, kita kembali ke grafik 1 bulan. Oke, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-10 yang mengalami kenaikan pula mencapai 2% lebih juga, yaitu saham LPVF. Saham LPVF pada pasar hari ini tutup seharga Rp1.650, di mana pada pasar sebelumnya saham LPVF ditutup dengan harga Rp1.615. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham LPVF sebesar 35 poin atau setara dengan 2,17%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham LPVF ini. Ya, ini untuk 1 bulannya, lalu grafik untuk 3 bulannya. Dan tampilan grafik untuk 6 bulannya. Kita kembali ke 1 bulannya. Ini saham ini sangat prospek untuk investasi yang panjang karena sudah cukup jauh menurun. Karena kita bisa lihat grafik untuk 5 bulannya, 5 tahunnya. Bisa lihat. Nah, ini sudah mencapai 22.000 lebih di tahun 2016 dan saat ini sudah turun cukup jauh. Ini rekomendasi untuk beli untuk jangka panjang, investasi jangka panjang untuk saham LPVF ini, matahari, sahamnya matahari. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-11 yang mengalami kenaikan pula adalah saham Tikim. Saham Tikim pada pasar hari ini tutup dengan harga Rp5.025, di mana pada pasar sebelumnya saham Tikim ditutup dengan harga Rp4.950. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Tikim sebesar 75 poin dan setara dengan 1,52%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Tikim ini. Ini grafik untuk 1 bulannya. Dan kita bisa lihat juga grafik untuk 3 bulannya. Ini. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali ke saham untuk 1 bulannya. Grafik 1 bulannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-12 yang mengalami kenaikan pula yang mencapai 1,33% adalah saham Inco. Saham Inco pada pasar hari ini tutup dengan harga Rp3.040, sedangkan pada pasar sebelumnya saham Inco ditutup dengan harga Rp3.000. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Inco sebesar 40 poin atau setara dengan 1,33%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Inco ini. Ini grafik untuk 1 bulannya. Dan ini grafik untuk 3 bulannya. Dan bisa kita lihat lagi grafik untuk 6 bulannya. Grafik Inco. Sudah 100% naiknya. Nah, kita kembali ke grafik 1 bulannya. Oke, kita masuk pada saham LQ45 yang ke-13 yang mengalami kenaikan pula, adalah saham WSKT. Saham WSKT pada pasar hari ini tutup dengan harga Rp770, sedangkan pada pasar sebelumnya saham WSKT ditutup dengan harga Rp760. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham WSKT sebesar 1,32%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham WSKT ini. Ya, potensi naik di 1 bulannya, untuk 3 bulannya. Grafiknya naik ya. Untuk 6 bulannya ya sempat turun, ini potensi untuk naik. Ini kembali ke grafik 1 bulannya. Oke. Ya, selanjutnya kita masuk ke saham LQ45 yang ke-14 yang mengalami kenaikan pula yang mencapai 1% lebih adalah saham Pakuwon. Saham Pakuwon ini pada pasar hari ini tutup dengan harga Rp466
Rp4.464, di mana pada pasar sebelumnya saham PWON ditutup dengan harga Rp498. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham PWON sebesar 6 poin atau setara dengan 1,31%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham PWON ini. Ya, ini saham PWON dia naik, lambat pasti naik. Grafiknya naik, menaik. Nah, ini naik turun 3 bulannya, ini untuk 6 bulannya. Ya. Selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 ke-15 yang mengalami kenaikan pula adalah saham BSD. Saham BSD pada pasar hari ini tutup dengan harga Rp820, di mana pada pasar sebelumnya saham BSD ditutup dengan harga Rp810. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham BSD sebesar 10 poin atau setara dengan 1,23%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BSD ini untuk 6 bulannya ini. Wah, agak gangguan. Coba kita lihat tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya, ini 1 bulannya. Ini bentuk grafik untuk 3 bulannya. Dan ini grafik untuk 6 bulannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-16 yang mengalami kenaikan pula adalah saham PTBA. Dan saya ingatkan lagi bahwa besok tanggal 18 Juni 2020 adalah batas pembelian PTBA bagi para investor yang berhak memperoleh dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan PTBA ini sebanyak 300 lebih. Untuk itu saya ingatkan untuk membeli saham PTBA ini. Ya, saham PTBA pada tanggal hari ini yaitu tanggal 17 Juni ditutup menguat sebesar Rp2.470. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham PTBA ditutup dengan harga Rp2.440. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham PTBA sebesar 30 poin atau setara dengan 1,23%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari PTBA. Kita lihat bentuk grafik untuk 6 bulannya. Untuk 3 bulannya kita menaik karena ada pembagian dividen. Untuk 1 bulannya, ya. Kita bisa analisa bagaimana stock price dari saham PTBA ini sebagai referensi untuk para investor semua dalam mengambil keputusan untuk menambah investasi di saham PTBA ini. Kita bisa lihat di layar monitor Anda, bisa kita lihat bahwa pada pasar hari ini, yaitu pada tanggal 17 Juni 2020, saham PTBA ditutup menguat dengan harga Rp2.410. Sebelumnya saham PTBA pada tanggal 16 Juni 2020 ditutup dengan harga Rp2.440 dan pada tanggal 15 Juni 2020 ditutup dengan harga Rp2.360 dan pada tanggal 12 Juni 2020 ditutup dengan harga Rp2.390. Ini terjadi kenaikan 110 poin atau setara dengan 4,82%. Tapi pada tanggal 11 Juni 2020 sempat menurun 19 poin 90 poin hingga mencapai 2.280, dan pada tanggal 10 Juni 2020 menurun pula minus 20 poin hingga ditutup harga sahamnya dengan harga 2.370. Dan pada tanggal 2 Juni 2020 sampai tanggal 9 Juni 2020 itu terjadi kenaikan yang cukup signifikan kalau diakumulasikan. Kenaikannya itu 6, 7, 10, sekitar 15% naiknya. Luar biasa. Ini kenapa? Karena ini sudah ada informasi bahwa akan adanya pembagian dividen, yield dividen untuk PTBA yang cukup tinggi pula. Oke, selanjutnya kita kembali kepada informasi harga saham yang lain, yaitu saham LQ45 yang ke-17.
yang mengalami kenaikan adalah saham ICBP. Saham ICBP pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp8.950. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham ICBP ini ditutup dengan harga Rp8.875. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham ICBP sebesar 75 poin atau setara dengan 0,85%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham ICBP ini. Ya, ini kita bisa lihat bentuk grafiknya 1 bulan dan ini bentuk grafik 3 bulannya. Dan untuk bentuk grafik untuk 6 bulannya. Oke, kita kembali untuk grafik 1 bulannya. Oke. Selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-18 yang mengalami kenaikan pula mencapai 0,70% adalah saham CTRA. Saham CTRA pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp715, di mana pada pasar sebelumnya saham CTRA ini ditutup dengan harga Rp710. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham CTRA sebesar 5 poin atau setara dengan 0,70%. Kita bisa lihat juga grafik dari saham CTRA ini. CTRA ini, nah ini kenaikan dan penurunan. Ya, untuk 1 bulannya, ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ini grafik, coba kita lihat saham Citra untuk 5 tahunnya pernah mencapai harga saham berapa tertinggi. Oh, tertingginya itu 1.700 lebih di tahun 2016, dan sekarang turun sudah cukup jauh. Ini akan berpotensi naik lagi. Ini akan mencapai, ya, akan potensi naik ini wajar. Ini investasi jangka panjang cukup bagus. Saya rekomendasikan untuk beli saham Citra ini. Oke, selanjutnya kita masuk pada saham yang berikutnya yang mengalami penurunan, yang mengalami kenaikan, yaitu saham LQ45 yang ke-19 adalah saham apa? Kita lihat, yaitu saham Pegas. Saham Pegas pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp1.125, di mana pada pasar sebelumnya saham Pegas ditutup dengan harga Rp1.120. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Pegas sebesar 5 poin atau setara dengan 0,45%. Kita bisa lihat juga bentuk saham dari Pegas ini. Nah, ini untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Coba kita lihat grafik untuk 5 tahunnya. Coba pernah mencapai 4.500 dan turun cukup jauh. Jadi rekomendasi untuk beli ini jangka panjang, investasi jangka panjang saham Pegas ini. Oke, kita kembali ke bentuk grafik 1 bulannya. Ya, selanjutnya kita lanjut ke saham LQ45 yang ke-20 yang mengalami kenaikan pula di atas 0,42% adalah saham Cipin. Dan Cipin ini pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp5.950, di mana pada pasar sebelumnya saham Cipin itu dengan harga Rp5.925. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Cipin sebesar 25 poin atau setara dengan 0,42%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Cipin. Ini grafik untuk 1 bulannya. Ini grafik untuk 3 bulannya. Oh, naik ya. Ini untuk grafik 6 bulannya. Oke, kita lanjut kembali ke saham ke bentuk grafik 1 bulannya. Selanjutnya kita lanjut saham LQ45 yang ke-21 yang mengalami kenaikan pula di atas 0% adalah saham ERA. Saham ERA pada pasar ini ditutup dengan harga Rp1.320.
rupiah, di mana pada pasar sebelumnya saham ERA ditutup dengan harga Rp1.315. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham ERA sebesar 5 poin atau setara dengan 0,38%. Kita bisa lihat juga grafik dari saham ERA. Ini 1 bulannya, ini grafik untuk 3 bulannya. Dan ini grafik untuk 6 bulannya. Kembali untuk grafik 1 bulannya. Oke, kita maju pada saham LQ45 yang ke-22. Ya, saham LQ45 yang ke-22 yang mulai kenaikan di atas 0,35%, yaitu saham KLBF. Saham KLBF pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp1.430, di mana pada pasar sebelumnya saham KLBF ini ditutup dengan harga Rp1.425. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham KLBF sebesar 5 poin atau setara dengan 0,35%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham KLBF ini. Ini 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Kembali ke grafik 1 bulannya. Ya, kita lanjut pada saham LQ45 yang ke-23 yang mengalami kenaikan hanya 0,31% adalah saham Telkom. Saham Telkom pada pasar hari ini tutup dengan harga Rp3.210, di mana pada pasar sebelumnya saham Telkom ditutup dengan harga Rp3.200. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Telkom sebesar 10 poin atau setara dengan 0,31%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Telkom ini. Ini grafik untuk 1 bulannya. Dan ini grafik untuk 3 bulannya. Dan ini grafik untuk 6 bulannya. Lihat grafik untuk 1 bulannya tadi. Ya, ini potensi naik, direkomendasi untuk dibeli. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-24 yang tidak mengalami kenaikan atau penurunan adalah saham HMSP. Saham HMSP ini pada pasar hari ini sahamnya ditutup dengan harga Rp1.765, di mana pada pasar sebelumnya saham HMSP ditutup dengan harga yang sama yaitu Rp1.765. Tidak terjadi kenaikan 0 poin dan atau setara dengan 0%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham HMSP ini. Ini grafik untuk 1 bulannya. Ini grafik untuk 3 bulannya. Dan ini untuk grafik untuk 6 bulannya. Oke, kita kembali ke grafik 1 bulan. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-25 yang tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan adalah saham ASI. Saham ASI pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp4.970 sama dengan harga pasar sebelumnya, yaitu harga saham ASI ditutup dengan harga Rp4.970. Tidak terjadi kenaikan poin dan maupun persentasenya. Kita bisa lihat bentuk grafik dari saham ASI ini. Ini bentuk 1 bulannya. Dan ini grafik untuk 3 bulannya. Dan ini grafik untuk 6 bulannya. Oke, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-26 yang tidak juga mengalami kenaikan maupun penurunan adalah saham UNVR. Saham UNVR ini pada pasar ini tutup dengan harga Rp8.275, di mana pada pasar sebelumnya saham UNVR ini ditutup dengan harga yang sama yaitu Rp8.275. Tidak terjadi kenaikan 0 poin dan 0%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham UNVR ini untuk 1 bulannya dan untuk 3 bulannya dan untuk 6 bulannya. Ya, kita lanjut pada saham LQ45 yang ke-27 yang tidak mengalami kenaikan maupun penurunan pula adalah saham JSMR. Saham JSMR pada pasar hari ini tutup dengan harga Rp4.150 sama dengan harga sebelumnya, yaitu
saham JSMR ditutup dengan harga Rp4.150. Ini berarti tidak terjadi kenaikan 0 poin dan 0%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham JSMR ini. Saham JSMR untuk 1 bulannya ini, dan ini bentuk grafik untuk 3 bulannya, dan ini bentuk grafik untuk 6 bulannya. Naik pelan tapi pasti. Oke, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang kita kembalikan dulu untuk grafik 1 bulannya. Oke, kita lanjut ke saham LQ45 yang ke-28 yang mengalami penurunan adalah saham ITMG. Saham ITMG pada pasar hari ini ditutup dengan harga menurun, yaitu Rp7.825, di mana pada pasar sebelumnya saham ITMG ditutup dengan harga Rp7.850. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ITMG sebesar minus 25 poin atau setara dengan minus 0,32%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham ITMG. Ya, untuk 1 bulannya ini rekomendasi akan potensi naik dibeli. Nah, ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali ke 1 bulannya. Oke. Ya, kita lanjut pada saham LQ45 yang ke-29 yang juga mengalami penurunan adalah saham Wika. Saham Wika pada pasar hari ini tutup dengan harga 1.330, di mana pada pasar sebelumnya saham Wika ditutup dengan harga 1.335. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Wika sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,37%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Wika ini. Ya, ini untuk grafik 1 bulannya. Dan ini grafik untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Oke, kita kembali ke grafik 1 bulannya. Jika ini. Selanjutnya kita masuk ke saham LQ45 yang ke-30 yang juga mengalami penurunan adalah saham Akra. Saham Akra pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp2.570, di mana pada pasar sebelumnya saham Akra ditutup dengan harga Rp2.580. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Akra sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 0,39%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Akra ini. Ini grafik untuk 1 bulannya. Ini grafik untuk 3 bulannya. Ini kelihatan naik ya, naik. Dia rekomendasi beli ini jangka panjang. Nah, ini sempat turun kan, ini sudah potensi untuk naik. Bisa kita lihat juga untuk 5 tahunnya. Ini, wow, sudah mencapai 8.000. Rekomendasi cocok untuk investasi jangka panjang, jadi mohon dibeli. Ya, kita kembali ke grafik untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-31, yaitu saham JPFA. Saham JPFA pada pasar hari ini ditutup dengan harga 1.280, di mana pada pasar sebelumnya saham JPFA ditutup dengan harga 1.285. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham JPFA sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,39%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham JPFA ini, Java ini. Ini grafik untuk 1 bulannya. Ya, ini grafik untuk 3 bulannya. Dan ini grafik untuk 6 bulannya. Oke, kita lanjut kita kembali ke saham JPFA, grafiknya untuk 1 bulannya. Ini, ya, kita lanjut untuk saham LQ45 yang ke-32 yang mengalami penurunan pula adalah saham MEDC. Saham MEDC pada pasar hari ini ditutup dengan harga 480, di mana pada pasar sebelumnya saham MEDC ditutup dengan harga 482. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham MEDC sebesar minus 2 poin atau setara dengan minus 0,41%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham MEDC ini untuk 1 bulan. Dan ini untuk 3 bulannya.
Ini untuk 6 bulannya. Nah, ini untuk 1 bulannya. Oke, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-33 yang mengalami penurunan adalah saham BBTN. Saham BBTN pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp1.140, di mana pada pasar sebelumnya saham BBTN ditutup dengan harga Rp1.145. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBTN sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,44%. Bisa juga kita lihat bentuk grafik dari saham BBTN ini. Ini grafik untuk 1 bulannya. Dan ini grafik untuk 3 bulannya. Dan ini bentuk grafik untuk 6 bulannya. Kita kembali ke grafik untuk 1 bulannya. Ya, potensi naik. Oke, selanjutnya kita masuk ke saham LQ45 yang ke-34 yang mengalami penurunan pula adalah saham Adro. Saham Adro pada pasar hari ini tutup dengan harga Rp1.070, di mana pada pasar sebelumnya saham Adro ditutup dengan harga Rp1.075. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Adro sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,7%. Bisa kita lihat juga bentuk grafik dari saham Adro ini. Ini bentuk grafiknya saham Adro, ini rekomendasi beli 1 bulan, 3 bulannya. Ini 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kembali ke 1 bulannya. Oke. Ya, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-35 yang mengalami penurunan pula adalah saham INTP. Saham INTP pada pasar hari ini ditutup melemah seharga Rp12.450 per lembar saham, di mana pada pasar sebelumnya saham INTP ditutup dengan harga Rp12.525. Ini berarti telah terjadi penurunan saham INTP sebesar minus 75 poin atau setara dengan minus 0,60%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham INTP ini. Ini grafik 1 bulannya. Ini grafik untuk 3 bulannya. Dan ini grafik untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali grafik ke grafik 1 bulannya. Ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke saham LQ45 yang ke-36 yang mengalami penurunan pula adalah saham BBCA. Saham BBCA pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp28.600, di mana pada pasar sebelumnya saham BBCA ditutup dengan harga Rp28.800. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBCA sebesar minus 200 poin atau setara dengan minus 0,69%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BBCA ini. Ini bentuk grafik dari saham BBCA. Ini 1 bulannya, untuk 3 bulannya, dan untuk 6 bulannya. Ya, kembali ke bentuk grafik 1 bulannya. Ya, kita lanjut pada saham LQ45 yang ke-37 yang mengalami penurunan pula adalah saham GGRN. Saham gudang garam ini pada pasar ini tutup dengan harga Rp48.550. Sebelumnya pada pasar sebelumnya saham GGRM ditutup dengan harga Rp48.900. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham GGRM sebesar minus 350 poin atau setara dengan minus 0,72%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham GGRM ini. Ini grafik 1 bulannya. Ini grafik untuk 3 bulannya. Dan ini untuk grafik 6 bulannya. Oke, kita kembali ke grafik 1 bulan. Ya, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-38 yang mengalami penurunan pula adalah saham Tepia. Saham Tepia pada pasar ini tutup dengan harga Rp6.850. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham Tepia ditutup dengan harga Rp6.900. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Tepia sebesar minus 50 poin atau setara dengan minus 0,72%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Tepia ini. Ini grafik untuk 1 bulannya. Ini grafik untuk 3 bulannya.
Dan ini grafik untuk 6 bulannya. Bisa kita lihat untuk 5 tahunnya. Ya, pernah 800 dan tinggi mencapai 80.000. Luar biasa. Kembali ke saham 1 bulannya. Oke, kita masuk ke saham LQ45 yang ke-39 yang mengalami penurunan pula adalah saham BBRI. Saham BBRI pada pasar ini ditutup dengan harga Rp3.100, di mana pada pasar sebelumnya saham BBRI ditutup dengan harga Rp3.130. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBRI sebesar minus 30 poin atau setara dengan minus 0,96%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BBRI ini. Nah, ini untuk 1 bulannya. Ini untuk grafik untuk 3 bulannya. Dan ini grafik untuk 6 bulannya. Kita kembali ke grafik 1 bulannya. Ya. Oke, kita masuk pada saham LQ45 yang ke-40. Yang mengalami penurunan pula adalah saham SMGR. Saham SMGR pada pasar ini ditutup dengan harga Rp9.625. Di mana pada pasar sebelumnya saham SMGR ditutup dengan harga Rp9.725. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham SMGR sebesar minus 100 poin atau setara dengan minus 1,03%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham SMGR ini. Ini grafik untuk 1 bulannya. Ini grafik untuk 3 bulannya. Ya, kelihatan menaik. Ini grafik untuk 6 bulannya. Ya, waktunya untuk naik. Oke, selanjutnya kita kembali ke saham SMGR untuk 1 bulannya. Ini. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-41 yang mengalami penurunan sekitar minus 2 poin adalah saham Sril. Saham Sril pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp191, di mana pada pasar sebelumnya saham Sril ditutup dengan harga Rp193. Ini berarti telah terjadi penurunan daripada saham Sril sebesar minus 2 poin atau setara dengan minus 1,04%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Sril ini. Ini 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Nah, ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-42 yang mengalami penurunan pula adalah saham BRPT. Saham BRPT pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp1.210, di mana pada pasar sebelumnya saham BRPT ditutup dengan harga Rp1.225. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BRPT sebesar minus 15 poin atau setara dengan minus 1,22%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BRPT ini. Ini 1 bulannya, untuk 3 bulannya, untuk 6 bulannya. Ya, kita lanjut, kita kembali ke bentuk grafik 1 bulannya untuk Barito, saham Barito ini. Rekomendasi dibeli ini, maka terjadi kenaikan dari itu. Ya, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-43, yaitu saham BBNI. Saham BBNI pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp4.550, di mana pada pasar sebelumnya saham BBNI ditutup dengan harga Rp4.610. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBNI sebesar minus 60 poin atau setara dengan minus 1,30%. Kita bisa lihat bentuk grafik dari saham BBNI ini. Ini grafik untuk 1 bulannya. Ini grafik untuk 3 bulannya. Dan ini untuk grafik untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali ke grafik 1 bulan. Ini grafiknya menunjukkan ada kenaikan. Selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-44. Yang mengalami penurunan pula adalah saham MNCN. Penurunannya mencapai minus 2,04%. Saham MNCN pada pasar hari ini, pada saham hari ini tanggal 17 Juni 2020 ditutup melemah dengan harga Rp960.
di mana pada pasar sebelumnya saham MNCN ditutup dengan harga 980. Ini berarti telah terjadi penurunan daripada saham MNCN sebesar minus 20 poin atau setara dengan minus 2,04%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham MNCN ini. Ini untuk 1 bulannya. Ini grafik untuk 3 bulannya. Ya, jadi rekomendasi dibeli. Ini untuk 3 bulannya, ini untuk 6 bulannya. Ya, rekomendasi beli ya. Kembali ke grafik 1 bulan. Oke. Selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-45 sebagai penutup periode pada hari ini yang mengalami penurunan yang sangat drastis mencapai minus 2,49% adalah saham BMRI. Saham BMRI pada pasar ini ditutup melemah dengan harga Rp4.900, di mana pada pasar sebelumnya saham BMRI ditutup dengan harga Rp5.025. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BMRI sebesar minus 125 poin atau setara dengan minus 2,49%. Kita bisa lihat lagi grafik dari saham BMRI ini. Nanti 1 bulan ini naik ya. Untuk 3 bulannya ini. Dan untuk 6 bulannya ini. Dan untuk 1 tahunnya ini mencapai 8.000. Dan ini untuk 5 tahunnya ini karena mencapai 9.000 ya. Ya, ini untuk 1 bulannya. Balik untuk 1 bulannya. Direkomendasi beli secukupnya. Ya, kita coba lihat lagi stock price summary dari saham BMRI ini gimana pergerakan sahamnya untuk beberapa hari kemarin. Ya, ini saham BMRI. Kita bisa lihat pada pasaran ini saham BMRI ditutup melemah seharga 4.900, padahal pada pasar tanggal 16 Juni 2020 saham BMRI sempat menguat ditutup dengan harga Rp5.025 atau terjadi kenaikan sebesar 305 poin. Sementara pada pasar sebelumnya ya tanggal 15 Juni 2020 saham BMRI sempat menurun ditutup dengan harga 4.720 yaitu menurun sebesar minus 170 poin, di mana pada pasar tanggal 12 Juni 2020 saham BMRI ini sempat menguat ditutup dengan harga Rp4.890 atau terjadi kenaikan sebesar 200 poin. Namun pada tanggal 11 Juni 2020 saham BMRI pernah menurun ditutup dengan harga Rp4.660 atau menurun sebesar minus 220 poin. Begitu pula pada tanggal 10 Juni 2020 saham BMRI ditutup dengan harga Rp4.910 atau terjadi penurunan sebesar minus 365 poin atau setara dengan minus 6,92%. Di mana pada pasar lalu pada tanggal 9 Juni 2020 pula telah terjadi penurunan saham BMRI sebesar minus 25 poin ditutup dengan harga Rp5.225 dan seterusnya. Anda bisa lihat. Dan pada tanggal 8 Juni 2020 saham BMRI sempat naik menembus 325 poin setara dengan 6,70%. Ini berarti potensi kita bisa akumulasi. Tingkat kerugian atau keuntungan ini bisa kita tambahkan dan kurangkan dari persentase ini. Oke, itu saja presentasi saya pada hari ini tentang pergerakan harga saham LQ45 yang perlu kita ketahui bahwa saham LQ45 yang mengalami kenaikan hari ini di atas 3% sebanyak 7 saham atau di atas 4% sebanyak 4 saham dan di atas 5% hanya 1 saham, yaitu saham INKP menembus angka 5% lebih. Dengan saham UNTR, skema dan Antam menembus angka 4% lebih. Sementara saham BTPP dan BTPS dan Excel menembus angka 3% lebih. Dan yang paling menurun saham harga 5 pada pasar hari ini yaitu saham BMRI di atas 2% lebih
sama halnya juga dengan saham MNC, menurun di atas 2% lebih. Itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia kawan dan solid selalu bersama Saudara Ral Official. Demikian video saya tentang pergerakan harga saham pada tanggal 17 Juni 2020. Nantikan lagi ya video-video selanjutnya teman-teman para investor. Jangan lupa di like, komen di bawah, and subscribe. Dan jangan lupa kalian tekan notifikasi